Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nadi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Fadli, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah. Baik Pak Nadi, sebelum Bapak melakukan coaching, Bapak kan akan melakukan coaching. Iya. Melakukan coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Nadi. Ya. Kita diskusikan tentang beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Iya, baik Pak, baik. Pertama kita diskusikan dulu Pak ya tentang rubrik penilaian kita hari ini Pak ya. Iya, baik. Baik Pak Nadiem, pada coaching kita hari ini saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan nanti coaching dengan kuncinya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya, baik. Lalu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Dan juga nanti saya akan melihat bagaimana coach merespon dan menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Nadi ajukan kepada beliau. Oke, baik Pak, baik. Dan juga nanti saya ingin melihat dan melakukan coaching Pak Nadi tetap menggunakan 3 prinsip, yakni kemitraan, kemudian proses kreatif, Ya. dan memaksimalkan potensi. Baik. Oke Pak, Ya. saya ingin bertanya Pak kepada Pak Nadi, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching Bapak kali ini? Kalau berbicara tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan, insya Allah Pak, saya akan mengembangkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian juga tentunya nanti yang tidak kalah pentingnya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci Pak. Baik Pak Nadi. Kemudian kompetensi mana Pak yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dari 3 kompetensi itu Pak? Tiga-tiganya penting sih buat saya Pak. Insya Allah saya juga ingin mengembangkan ketiga-tiganya itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian menyusun pertanyaan yang berbobot gitu untuk kunci saya. Baik Pak, baik. Pertanyaan terakhir dari saya Ya. Pak Nadi, indikator apa Pak yang kira-kira bagaimana yang Bapak inginkan dalam coaching Bapak kali ini? Indikator yang saya inginkan pada coaching kali ini tentunya saya ingin menggali permasalahan-permasalahan dari coach saya tentunya, dan kemudian saya juga menginginkan setelah saya menggali, kemudian saya menginginkan coach ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dia Pak. Itu kira-kira. Baik Pak Nadi. Jadi Pak Nadi indikatornya yaitu menemukan solusi atau langkah-langkah Pak ya. Iya, benar mengatasi permasalahan Pak Nadi. Baik. Baiklah Pak Nadi, kita nanti akan berjumpa lagi Pak setelah melakukan coach dengan coach. Nanti setelah itu saya akan bertemu lagi dengan Pak Nadi untuk melakukan coaching kembali. Baik, Ya Pak ya. baik. Semoga sukses Pak ya. Terima kasih Pak Fadli. Insyaallah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nadi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Nadi sehat. gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Lancar ya kegiatan hari ini ya. Alhamdulillah lancar Pak. Oke, Pak Isnizan, untuk melanjutkan pembicaraan kita yang tertunda semalam, Ya. kelihatannya Pak Isnizan ada yang mau disampaikan ke saya gitu. Iya Pak, ada Pak. Jadi akhir-akhir ini memang ada hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak terkait dengan bahwa murid-murid saya itu kurang antusias Pak di dalam pembelajaran saya. Iya. Boleh minta waktunya Pak? Oh boleh Pak, kebetulan ini ada waktu sekitar 10 sampai 20 menit lah insya Allah. Saya ada waktu yang spesial untuk Pak Isnizan. Alhamdulillah. Begini Pak, memang akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam pembelajaran saya. Bahkan sekitar 50% yang mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas, artinya separuh Pak. Seperti itu. Jadi Pak Isnizan menyampaikan kelasnya siswanya itu tidak antusias Benar, Pak. dalam belajar. Kemudian tadi saya catat juga tadi sekitar 50% siswa itu tidak mengerjakan tugasnya. Jadi menurut Pak Isnizan nih,
apa yang diharapkan dari percakapan kita siang hari ini? Iya, ya tentunya ingin mencari solusi Pak. Iya. Solusi dan apa ya, langkah-langkah lah agar bagaimana murid saya ini memang antusias dalam belajar, terutama pada pembelajaran saya seperti itu. Iya, jadi Pak Yusnizan ingin mencari solusi lah ya, apa yang diharapkan dari diskusi kita siang hari ini. Jadi menurut Pak Yusnizan nih, yang membuat murid-murid Pak Yusnizan ini tidak antusias dalam belajar ini, kira-kira penyebabnya apa Pak Yusnizan? Begini Pak, kalau saya ingat kembali ya, hal-hal yang menyebabkan murid-murid ini kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya ini sepertinya sedikit membosankan. Iya. Kemudian terlalu monoton seperti itu. Kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara ya. Saya pikir mungkin karena ini saya seorang penceramah, ya apa yang terbiasa itu Pak, terbawa-bawa di kelas seperti itu. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan langsung buat murid saya untuk apa ya, berpendapat. Iya. Nah, berpendapat, jadi terlihat memang kurang aktif dari anak-anak di kelas seperti itu. Ya, oh, jadi gitu ya. Jadi intinya pembelajaran itu hanya satu arah Pak Yusnizan ya. Hanya dari Bapak sendiri ceramah, terus akhirnya anak itu bosan ya. Tidak ada keaktifan di dalam belajar. Akhirnya pembelajaran itu monoton. Oke. Jadi kata Pak Yusnizan tadi, sistem atau metode yang digunakan itu banyak metode ceramah ya. Betul. Akhirnya tidak memberikan kesempatan anak untuk tanya jawab. Karena habis ya sama Pak Yusnizan sendiri karena mungkin kebiasaan dalam ceramah setiap hari ya. Oke, baik. Jadi menurut Pak Yusnizan nih, kira-kira menurut Pak Yusnizan apa yang bisa membuat anak-anak itu biar dia antusias dalam belajar, dia bisa aktif, kemudian dia juga tidak anak-anak itu tidak merasa bosan gitu dalam belajar. Kira-kira menurut Pak Yusnizan apa kira-kira yang harus dilakukan? Betul Pak, menurut saya murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya. Iya, benar. Kemudian tidak monoton, tidak membosankan. Yang harapan mereka adalah menyenangkan. Oh iya, benar. Seperti itu. Jadi memang kalau pembelajar itu sudah menyenangkan, artinya anak-anak itu kan punya semangat gitu ya. Kira-kira menurut Pak Yusnizan ini, pembelajaran yang menyenangkan itu menurut Pak Yusnizan nih, apa yang mesti harus dibuat gitu? Menurut saya sih Pak ya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid yang bertanggung jawab. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran ya. Ya bisa juga kita lakukan seperti ice breaking. Ya benar. Kemudian adanya games, adanya games pembelajaran edukasi ya. Jadi supaya pembelajaran itu lebih menarik. Mungkin seperti itu Pak. Oh iya benar Pak. Karena paradigma pendidikan hari ini kita memang harus menggali potensi-potensi anak ya. Dengan salah satunya ya menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, ice breaking, game dan segala macamnya. Artinya kita selaku seorang guru kan tidak boleh ego ya, tidak hanya metode ceramah aja. Saya setuju Pak dengan apa yang Bapak sampaikan. Tadi saya juga sempat mencatat ini Pak Yusnizan. Katanya murid-murid Bapak ini hampir 50% nih mereka tidak mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkan tugas yang dikasih nih. Kira-kira nih Pak Yusnizan, penyebabnya apa nih kira-kira nih kalau menurut Pak Yusnizan? Iya. Memang kemungkinan karena terlalu banyak Pak saya berikan. Oh, terlalu banyak ya. Pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Saya terlena dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak. Itu Pak penyebabnya. Kalau sekarang ini pembelajaran yang Bapak gunakan sumbernya dari apa saja Pak yang sebelumnya yang dibuat itu? Saya sebenarnya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan seperti itu. Ya. Kalau menurut Pak Yusnizan ada nggak sumber lain yang bisa membuat anak bisa terangsang gitu antusias dalam belajar? Saya pikir banyak ya Pak belajar itu, apalagi zaman sekarang zaman digital. Kita bisa juga ambil sumber dari video YouTube. Iya benar. Kemudian juga kita bisa ambil juga artikel-artikel yang ada di blog atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet. Bahkan sekarang yang ada juga
Iya. Saya rasa sangat menarik bagi anak-anak zaman sekarang ini. Cuman Pak, permasalahan saya saat ini adalah saya ini kurang mampu dalam hal IT atau dalam hal-hal digital lah seperti itu. Itu masalahnya Pak. Saya sangat setuju sekali sih dengan apa yang Pak Ismizan sampaikan. Artinya adalah menggunakan media sosial ya. Yes. Bukan hanya untuk bermain dan bersenang-senang, tapi bagaimana kita mengarahkan anak-anak. Media sosial yang dipakai itu juga tempat untuk belajar ya. Menggunakan YouTube, TikTok dan lain segala macamnya. Tentu anak ini saya yakin dengan apa yang Pak Ismizan lakukan ini akan buat anak senang. Tapi tadi juga saya mendengarkan Pak Ismizan ini belum terlalu ahli ya, dalam menggunakannya. Jadi sekarang rencana Pak Ismizan apa nih kira-kira teknik strategi yang bisa Pak Ismizan pakai untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang Pak Ismizan hadapi sekarang? Saya kira saya akan mencari teman sejawat Pak yang ahli dalam bidang digital tentunya, dalam bidang IT, sehingga saya bisa merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang saya pelajari nantinya dengan teman sejawat dalam bidang IT. Seperti yang tadi saya sampaikan melalui YouTube dan sebagainya, ada TikTok seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Pak. Sehingga anak-anak ini tidak bosan seperti itu. Nah kemudian juga saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana sama-sama kita ketahui pembelajaran ini kan memang sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti itu, sehingga bisa memancing minat, potensi, bakat daripada anak itu sendiri, sehingga tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugas bisa juga saya akan menggunakan misalnya dengan bentuk drama, puisi, pantun, seperti itu. Itu luar biasa ini Pak Ismizan. Jadi ada beberapa hal ya yang direncanakan untuk mengatasi masalah ini. Yang saya tangkap, pertama tadi mencari teman sejawat yang bisa membantu Pak Ismizan dalam menggunakan pembelajaran berbasis IT menggunakan media sosial. Kemudian tadi juga saya mencatat juga memberikan soal itu tidak terlalu banyak, tapi menyesuaikan dengan kemampuan anak ya. Jadi sesuai dengan pembelajaran hari ini, pembelajaran berdiferensiasi. Ini luar biasa nih Pak Ismizan. Ada yang suka musik, ada yang suka pantun, ada yang suka drama. Ini saya rasa apa yang Pak Ismizan sampaikan ini luar biasa nih kalau dipraktekkan ini. Mudah-mudahan harapan saya sih rencana yang Pak Ismizan ini berhasil ya. Jadi sekarang tentunya program-program yang ingin Pak Ismizan laksanakan, agenda planning rencana yang ingin Pak Ismizan buat itu tentu ada komitmen ya, biar rencana kita ini harus berhasil nih. Jangan hanya omong doang. Omong doang, percakapan aja. Gimana nih komitmennya nih? Ya baik Pak, jadi rencana yang sudah saya rencanakan, insya Allah saya akan berkomitmen tentunya untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber-sumber belajar untuk eksplorasi dari sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, dan tanpa ada unsur paksaan. Saya serahkan pemilihan sumber belajar memang pada murid-murid saya, seperti itu Pak. Ini luar biasa nih Pak Ismizan. Saya sudah tak sabar ini menunggu hasil dari rencananya, rancangan dan kegiatan yang Pak Ismizan ini buat gitu ya. Saya tunggu hasilnya nanti Pak Ismizan. Jadi ini waktu kelihatannya sudah hampir 20 menit nih Pak Ismizan kita ngomong, tak terasa waktu ini. Jadi gimana nih apa yang Pak Ismizan dapatkan dari hasil diskusi kita siang hari ini nih? Ya baik Pak. Jadi yang tadinya suatu beban pada diri saya kan, yang melihat kurangnya antusias anak murid itu, dengan adanya percakapan ini, diskusi ini,
alhamdulillah rasa senang Pak. Alhamdulillah. Yang sesak di dada tadi sudah hilang, bahkan timbul pula motivasi tersendiri untuk melakukan rencana tadi. Terima kasih loh Pak sudah membuka pemikiran saya seperti itu. Saya pun juga ikut merasa senang karena ada sedikit membantu lah. Intinya semua itu kan dari Pak Yusnizar juga ya. Saya hanya sekedar membuka celah sedikit aja. Jadi intinya sekali lagi saya hanya bisa mendoakan Pak Yusnizar mudah-mudahan berhasil. Nanti kedepannya tentu kita ingin anak-anak yang antusias dalam belajar, punya semangat, mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, minat dan bakatnya. Dan tentunya semangat Pak Yusnizar, jangan pada semangat. Oke ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sukses ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Nadi, baik tadi telah melakukan coaching dengan Kuci. Alhamdulillah Pak. Tadi saya sudah memperhatikan Bapak melakukan coaching dengan Kuci. Sudah menanyakan apa coachingnya berjalan dengan baik Pak. Alhamdulillah coaching tadi sudah berjalan dengan baik, diskusi kita berjalan dengan hangat Pak dengan coaching kita. Alhamdulillah. Baik Pak, pertemuan kali ini Pak, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi tadi. Apa yang sudah Pak Nadi lakukan pada coaching tadi, terakhir dengan indikator pencapaian yang Bapak inginkan. Baik Pak, nah menurut saya gitu kan, proses cooking kita tadi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik gitu kan, sudah sesuai dengan alur ceritanya. Saya sudah menanyakan kepada coach saya bahwa apa tujuan dari diskusi kita hari ini, kemudian saya juga sudah mencoba dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, mencoba untuk menggali dan mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi oleh sang coach tadi. Kemudian juga saya mengajak dia menggali apa rancangan atau program-program yang bisa dilakukan oleh coach tadi untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapi. Kemudian bukan hanya sekedar rancangan sih, tadi saya juga menanyakan kepada beliau apa komitmen dia gitu kan dalam melaksanakan programnya tadi. Jadi intinya diskusi kami itu bukan hanya diskusi kosong, tapi harus ada tindak lanjut dari apa yang dia sampaikan. Dan juga saya tadi juga menyampaikan ke beliau ketika ini sudah dilaksanakan, saya ingin mendapatkan gitu gambarannya hasil gitu dari kegiatan-kegiatan yang sudah dia laksanakan gitu sih Pak. Baik Pak Nadi. Ya, menurut saya Pak Nadi ini sebagai observer, coaching tadi sudah sangat berjalan dengan baik Pak. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak juga sudah mampu mengidentifikasi keadaan coach dan menggali potensi coach dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach bisa menceritakan permasalahan dan membantu beliau untuk menemukan solusinya pada coaching. Tadi saya juga melihat sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang kita harapkan. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak, menurut Pak Nadi, kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak barusan lakukan? Yang jelas saya itu ingin terus mempelajari, memahami bagaimana proses cooking ini dengan alur tirta itu. Saya itu betul-betul lihai dan mahir melaksanakan itu, sehingga cooking yang saya lakukan hari ini dengan kedepannya itu jauh lebih baik lagi Pak. Baik Pak. Dari diskusi kita kali ini Pak Nadi sudah terbayang untuk meningkatkan lagi performa dalam coaching kali ini. Kapan dan siapa yang bisa membantu Pak? Tentunya yang ingin saya lakukan itu Pak, saya ingin melakukan coaching dari setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dengan rekan sejawat saya maupun dari siswa-siswa saya. Dan tentunya saya juga akan bertanya kepada teman sejawat untuk memahirkan saya, dan tentunya juga kepala sekolah orang sebagai pimpinan yang terus memberikan pembinaan kepada saya Pak. Baik. Yang terakhir Pak, jadi apa yang didapat Pak dari proses ini menurut Pak Nadi? Kalau ditanya tentang apa yang didapatkan tentu banyak Pak ya. Pertama saya diajarkan bagaimana berdiskusi dengan teman sejawat saya, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali apa yang mereka rasakan, kemudian apa yang mereka rancang, kemudian apa yang harus mereka lakukan gitu, sehingga mereka mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Saya kira begitu Pak.
Luar biasa sekali Pak Nadi. Saya lihat tadi juga sudah terlihat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak ajukan terhadap Coach, dan terlihat juga respon Coach yang sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan. Baik Pak, semoga pertemuan kita ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada kesempatan di lain kesempatan. Terima kasih Pak, sukses selalu Pak Nadi. Terima kasih Pak Fadli udah menyisihkan waktu untuk kita berbincang-bincang dan berdiskusi. Terima kasih, sukses untuk kita semua insyaallah. Insyaallah Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Isnizan, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kegiatan hari ini? Lancar Pak. Alhamdulillah. Pak Nadi sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Gini Pak Yusnizan, hari ini Pak Yusnizan akan melakukan coaching ya. Insya Allah Pak. Jadi sebelum melakukan coaching, saya ambil waktunya sebentar ya. Boleh Pak, boleh. Jadi sebelum coaching ini dilaksanakan, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan. Dan mungkin juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya butuh jawaban dari Pak Yusnizan. Siap. Oke. Jadi coaching kita hari ini gitu Pak Yusnizan, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching yang akan dilakukan ini sudah sesuai dengan Adutirta atau belum? Kemudian juga nanti saya akan melihat bagaimana Pak Yusnizan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya untuk menggali informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam proses coaching tersebut. Kemudian juga nanti saya akan melihat nih bagaimana coach merespon ya dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Yusnizan kasihkan ke coachnya nanti. Dan juga nanti saya juga tidak lupa mengingatkan dalam proses coaching ini yang harus kita pahami ada 3 prinsip yang tidak boleh dilupakan. Kemitraan, kemudian ada proses kreatif, lalu ada memaksimalkan potensi. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Yusnizan nih, dalam proses coaching yang akan kita lakukan ini, kompetensi apa yang ingin Pak Yusnizan kembangkan? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Ya, kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 ya yang ingin dikembangkan, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian ada mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Jadi kalau boleh saya tahu nih, kompetensi mana sih sebenarnya yang secara spesifik nih yang ingin diobservasi oleh Pak Yusnizan dalam coaching kali ini nih? Baik Pak. Kalau secara spesifik ya kompetensinya akan saya kembangkan tuh yakni ketiganya sih Pak. Untuk kehadiran penuh tadi, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 ya yang akan dikembangkan ya. Oke baik Pak Yusnizan. Jadi pertanyaan terakhir, indikator mana indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam coaching kali ini? Saya Pak mengharapkan dengan coaching kali ini, coach dapat menemukan suatu solusi lah, atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Jadi mudah-mudahan coaching ini bermanfaat untuk saya seperti itu. Jadi intinya Pak Yusnizan sebagai coach ingin menggali informasi dari coach, kemudian dia ingin menemukan masalahnya, menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Oke baik Pak, mudah-mudahan coaching kali ini berjalan dengan lancar. Nanti setelah coaching ini terlaksana, nanti saya akan jumpa lagi dengan Pak Yusnizan sebentar. Boleh Pak Yusnizan? Boleh, siap Pak. Oke. Selamat melaksanakan coachingnya. Sama-sama Pak Nadi. Assalamualaikum Pak Maskur. Waalaikumsalam Pak Yusnizan. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Saya dengar Pak Maskur ingin menyampaikan sesuatu nih. Betul sekali Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Boleh. Saya mau cerita nih, akhir-akhir ini saya merasakan
siswa-siswa saya kurang antusias di kelas. Baik Pak, alhamdulillah kita punya waktu sekitar ya 10-15 menit. Jadi apa yang ingin Pak sampaikan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu sepertinya kurang antusias dengan pembelajaran saya di kelas. Selain itu, jumlah tugas yang mereka kirimkan itu ke saya itu hanya 50% saja Pak. Itu ya Pak ya. Jadi kalau saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan ini, ya ini berkaitan dengan kurang antusiasnya murid Bapak ya ketika pembelajaran dengan Bapak ya. Benar sekali. Bahkan yang disampaikan tadi ada 50% ya. Artinya separuh nih Pak. Iya. Baik Pak Maskur, menurut Bapak nih apa yang Bapak harapkan dari percakapan kali ini? Saya mengharapkan sekali Pak, solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini kurang antusiasnya siswa-siswa saya di kelas itu. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini memang ada solusi ya Pak ya. Ya betul sekali Pak. Baik. Itu yang saya harapkan. Menurut Pak Maskur nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat-ingat kembali Pak, murid saya itu kurang antusias dengan pembelajaran saya itu. Yang pertama, pembelajaran saya itu kelihatannya membosankan bagi mereka. Mungkin terlalu monoton Pak ya. Sehingga saya dominan terlalu bicara. Mungkin karena saya ini selaku penceramah kali Pak ya, jadi selalu berbicaranya asik gitu Pak. Nah, jadi siswa saya itu sebenarnya bosan Pak kalau saya selalu ceramah di kelas itu Pak. Yang kedua, karena saya asik ceramah itu Pak di kelas, jadi mungkin murid-murid saya itu tidak saya berikan kesempatan mereka untuk bertanya. Terkadang Pak ya memang kebiasaan kita sehari-hari itu Betul. terbawa ya di proses pembelajaran kita. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, karena kita ini ya sering berceramah hingga dalam proses pembelajaran juga kita gunakan ceramah. Betul. Akhirnya membosankan Betul, Anda ya. betul. Seperti itu. Baik, kira-kira Pak ya, apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya lah Pak ya, ini perkiraan saya aja. Murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, yang tidak monoton, mungkin tidak membosankan, tidak sering juga melihat saya mungkin ceramah, menyenangkan bagi mereka, mungkin seperti itu. Memang kita harus bisa Pak ya membuat anak itu senang di dalam kelas. Kita motivasi dulu agar mereka gairah dalam belajar Pak. Iya. Makanya kita harus berapa ya variasi lah, membuat variasi di dalam Baik. seperti itu. Nah, saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Lalu menurut Bapak itu apa yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak kira-kira? Menurut saya mungkin pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Ya. Jadi mungkin murid-murid itu aktif dalam pembelajarannya, kemudian harus saya selingi dengan ice breaking ataupun pembelajaran-pembelajaran yang game edukasi yang menyenangkan bagi mereka yang mereka aktif di dalam. Seperti itu ya Pak, yang betul. Jadi dengan cara yang Bapak sampaikan itu salah satu memang cara menggugah apa ya murid-murid kita supaya aktif di dalam kelas sehingga tidak timbul bosan gitu seperti itu. Bahkan kadang-kadang Pak anak itu bisa tertidur. Nah, seperti itu. Tapi kalau Bapak sampaikan sudah, insya Allah itu salah satu caranya ya. Nah, lalu Pak mengenai tugas tadi kan Bapak ada sebut mengenai tugas tadi, kira-kira apa penyebabnya sehingga mereka itu tidak mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas Pak? Saya rasa tugas yang saya berikan terlalu banyak bagi mereka. Mungkin terlalu banyak berisi pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Baik, Bapak sebutkan tadi sumber ya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar dari apa saja di kelas?
sumber belajar yang saya gunakan itu Pak hanya buku teks saja Pak di perpustakaan. Seperti itu ya. Ada sumber belajar dari yang lain? Saya pikir banyak sih Pak ya. Cuman saya belum menggunakan sumber belajar yang lain karena seperti sumber belajar YouTube, video-video YouTube atau blog dan lain sebagainya, seperti aplikasi yang tren-tren sekarang ini Pak, TikTok. Nah, jadi tapi permasalahan saya tuh Pak, saya belum sepenuhnya menguasai sumber belajar digital itu. Iya, memang Pak di zaman digital ini kita memang sebagai guru harus dapat menguasai ya, seperti itu, karena ya anak-anak kayaknya lebih suka hal-hal yang baru, kemudian terkait dengan IT ya, apalagi anak-anak lebih tahu pula anak-anak sekarang ini kan tentang IT. Nah, jadi setuju juga, namun perlu ditingkatkan lagi tentang digital khususnya ya Pak ya. Nah, saya yakin Pak bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, terutama digital tadi, insya Allah anak semakin meningkat motivasinya untuk belajar di kelas. Pak Maskur, jadi sekarang ini apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya akan mencari dulu teman-teman atau rekan sejawat saya yang mahir di bidang digitalnya, sehingga saya bisa merancang pembelajaran yang menghasilkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, yang seperti YouTube, TikTok, dan game edukasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua Pak, saya akan memberikan tugas kepada siswa, mungkin tidak terlalu banyak, sedikit saja. Ini tugasnya akan saya sampaikan nantinya. Bentuk tugasnya mungkin nanti sesuai dengan bakat minat siswa-siswa. Istilahnya mungkin pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan kita laksanakan. Jadi sehingga murid-murid terkesan tidak dipaksa dalam pembelajarannya. Mereka senang dalam mengerjakan tugasnya. Mungkin nanti bisa tugasnya beragam, akan saya terima dalam bentuk drama, mungkin lagu, puisi dan lain sebagainya. Jadi apa yang Bapak sampaikan ini sebenarnya ada solusi nih ya, solusi atau langkah-langkah untuk mengatasi hal ini. Apalagi Bapak sebutkan tadi tentang diferensiasi ya, ini salah satu cara kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita bisa masalah minat, potensinya kita tahu dan seperti itu. Jadi ini salah satunya Pak, luar biasa rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil ya Pak dari apa yang Bapak rencanakan itu. Nah, dari rencana ini Bapak tentunya perlu komitmen. Nah, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Komitmen saya Pak dalam pembelajaran ini, saya akan membuat rencana pembelajaran yang menghasilkan, yang menggunakan sumber belajar yang digital tadi, bereksplorasi dengan materi, sehingga murid-murid saya mungkin dapat pembelajaran merdeka belajar gitu Pak, dan mungkin saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan tanpa sedikit ada unsur paksaan dari gurunya. Sangat bagus sekali Pak, saya sangat mendukung, apresiasi apa yang Bapak rencanakan, terutama tadi ketika kita tidak menguasai digital, Bapak berencana untuk mencari kawan, teman sejawat yang istilahnya lebih paham daripada kita. Nah, itu salah satu solusi untuk kita istilahnya terkait dengan digital lah ya, seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan berhasil Pak. Sekali lagi saya sangat mendukung apa yang Bapak rencanakan tersebut. Nah, Pak Maskur, tak terasa kita sudah sampai ke sudah selesai ini waktunya maksudnya ya. Bentar aja Pak. Nggak terasa juga ya. Ya, betul. Yang jelas apa yang kita bicarakan pada hari ini sudah ada titik temunya, ada solusi, langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Tentunya apa yang Bapak rencanakan itu tetap dijalankan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan itu akan berhasil ya. Tetap komitmen, konsisten, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rencana kita ya. Baik, itu aja Pak Maskur, terima kasih ya. Sama-sama Apa yang dirasakan setelah pertemuan ini? Luar biasa Pak, saya merasakan
saya bersyukur sekali lah Pak dengan bisa bertemu dengan Pak Yus pada hari ini. Beban saya yang tadinya sepertinya penuh menyusahkan di kepala dan dada saya rasanya plong ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kali ini. Amin, amin. Baik Pak Maskur, saya pun ada tugas lain nih ya. Baik, Pak. Nah, saya kerjakan. Jumpa lagi di lain waktu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sukses selalu Pak. Hmm. Waalaikumsalam. Oke. Gimana Pak Isnizan? Udah siap coachingnya? Alhamdulillah sudah siap Pak. Gimana? Kami telah mulai coaching tadi. Uh-huh. Ya alhamdulillah sudah selesai. Coaching yang kita lakukan tadi ya memang alhamdulillah beberapa hal yang kita dapatkan solusinya. Seperti Lancar ya? Iya. Lancar. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Pak Isnizan ya. Boleh ya? Minta waktunya sebentar ya. Boleh. Yang pertama saya ingin nanyakan kepada Pak Yusnizan, apa saja yang udah Bapak lakukan ketika proses coaching tadi Pak? Baik, di coaching tadi yang saya sudah lakukan itu sudah mengikuti alur tirta. Ya. Di situ saya menanyakan tujuan, ya, mengidentifikasi, kemudian ada rancangan aksi ya, kemudian juga ada tanggung jawab, ataupun istilahnya komitmen dia untuk melaksanakan apa yang sudah diprogramkan, sehingga dengan alur tirta tersebut coach mampu menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, seperti itu Pak. Nah, dan tentunya tidak lupa saya menitip pesan kepada coach tadi, sempat menitip pesan kepada coach agar memberi kabar baik hasil dari komitmen yang dia jalankan tersebut. Gitu Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Dan memang tadi ketika saya melihat coaching yang Pak Yusnizan laksanakan itu, proses coachingnya itu sudah berjalan sesuai alur tirta ya. Pak Yusnizan sudah menanyakan tujuan dari coach tadi, melakukan diskusi percakapan dengan Pak Yusnizan. Kemudian jadi tadi juga Pak Yusnizan juga mengidentifikasi apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian tadi Pak Yusnizan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk apa yang harus dia lakukan gitu agar dia keluar dari permasalahan-permasalahan dia. Kemudian Pak Yusnizan tadi juga sempat menanyakan kepada beliau tentang komitmen untuk melaksanakan rancangan kegiatan yang akan dia lakukan. Juga tadi Pak Yusnizan juga meminta hasil dari kegiatan yang akan dia laksanakan. Ini tentunya sungguh sangat luar biasa. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak Yusnizan. Menurut Pak Yusnizan ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan hari ini Pak Yusnizan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ini adalah saya ingin mempelajari lebih dalam lagi Pak bagaimana proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Sehingga saya itu lebih mahir lagi ke depannya dalam melakukan coaching tersebut. Intinya Pak Yusnizan dengan pengalaman hari ini, Pak Yusnizan ingin mendalami, ingin mempelajari lagi, ingin memahirkan lagi proses coaching dengan alur tirta ya. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke Pak Yusnizan, dari diskusi ini apa yang sudah terbayangkan untuk peningkatan untuk meningkatkan lagi performa dalam coaching kali ini? Saya rasa saya akan melakukan coaching di setiap permasalahan Pak. Ada permasalahan di sekolah, saya akan melakukan coaching. Saya harus bicarakan, tentunya untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Itu bisa saya lakukan dengan kepala sekolah, juga bisa saya lakukan dengan teman sejawat. Seperti itu Pak. Ini luar biasa ini Pak, kalau setiap permasalahan, problem-problem yang dihadapi di tengah-tengah kita lakukan coaching ini juga sangat luar biasa ini. Terus ini Pak Yusnizan, apa yang didapatkan dari proses ini? Banyak ya Pak. Banyak ya. Banyak sekali yang saya dapatkan, terutama terkait dengan prinsip kompetensi coaching yakni mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali lebih dalam
Kemudian juga dalam coaching ini dapat mengarahkan coach ya, untuk menemukan solusi. Itu yang terpenting Pak. Adanya solusi ketika kita melakukan coaching seperti itu. Dan benar sih Pak, ini memang sangat luar biasa sih Pak Isnizan kalau saya perhatikan tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak Isnizan sampaikan ke coach tadi itu, pertama dia mampu untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan dia dengan terbuka gitu Bapak Isnizan kan. Kemudian pertanyaan lagi membantu dia untuk merancang program untuk bisa menghasilkan agar dia bisa keluar dari permasalahan-permasalahan dia, dan dia juga punya komitmen. Dan tadi tentunya semua itu tidak terlepas dari pertanyaan berbobot yang Pak Isnizan sampaikan. Oke Pak Isnizan, kedepannya saya ingin bertemu lagi dengan Pak Isnizan. Kita akan berbagi praktik baik tentunya adalah bagaimana melaksanakan coaching ini dengan baik tentunya. Terima kasih waktunya Pak Isnizan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Oke. Assalamualaikum Pak Maskur. Waalaikumsalam Pak Yunus. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Pak. Bapak ya sebelum melakukan coaching ya ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dan beberapa pertanyaan lah yang akan saya ajukan kepada Bapak ya. Pertama kita diskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Iya Pak, baik. Pada coaching hari ini saya akan mengamati Bapak dan menilai sesuai rubrik penilaian ya, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, seperti itu Pak ya. Lalu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga nanti saya melihat bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Dan juga nanti saya ingin melihat dalam melakukan coaching tetap menggunakan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Insya Allah Pak. Baik Pak. Pak Makul, saya ingin bertanya nih langsung aja ya. Baik Pak. Baik. Oke. Kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini Pak, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik. Benar sekali Pak Maskur. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam observasi kali ini? Baik Pak, sebenarnya ketiganya itu saya akan kembangkan secara spesifik Pak. Ya, baik itu kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Maskur. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam coaching kali ini? Dalam coaching kali ini Pak, indikator yang saya harapkan, saya mengharapkan sekali coaching yang nanti akan saya coaching itu dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Ya, mudah-mudahan Pak ya bisa mendapatkan solusi nantinya ketika melaksanakan coaching. Baik, demikian Pak. Ya, kita akan berjumpa lagi nanti setelah Bapak melakukan coaching. Kita akan bertemu kembali dan kita akan melakukan diskusi kembali. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Sukses selalu ya. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Nadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Saya dengar Pak, Bapak Nadi ada yang mau diceritakan dengan saya Pak. Iya Pak, sebenarnya beberapa hari kemarin sih kepingin jumpa dengan Pak Fadli. Ada hal yang mengganjal di hati saya. Ada sesuatu istilahnya yang ingin saya sampaikan sama Pak Fadli gitu. Baik Pak. Kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit Pak. Alhamdulillah. Untuk Bapak ceritakan kepada saya. Silakan Pak. Gini Pak, saya ini punya permasalahan ketika saya mengajar tuh Pak, tidak antusias boleh menonton pembelajaran di kelas itu Pak. Kemudian ketika saya berikan tugas kepada anak didik saya tuh,
hampir 50% mereka itu tidak mengerjakan tugas. Jadi bikin saya bingung ini Pak. Jadi hari ini saya ingin mencoba untuk berdiskusi dengan Pak Fadli, mudah-mudahan saya dapat solusinya gitu. Baik. Jadi menurut Pak Nadi dalam hal pembelajaran Pak ya, kurang antusias siswa, kemudian mengerjakan tugasnya tadi berapa? 50% aja Pak yang buat gitu. Sedikit. Baik Pak, jadi kira-kira apa ya yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Seperti tadi Pak, ketika anak saya tidak antusias, jadi saya kepingin mereka lebih bersemangat lagi untuk belajar. Kemudian yang tadinya mereka 50% tidak buat tugas, saya menginginkan mereka 100% gitu Pak. Secara keseluruhan mereka buat tugas. Inilah yang saya coba untuk diskusikan dengan Pak Fadli gitu. Baik Pak. Baik Pak Nadi, kira-kira menurut Pak Nadi hal apa aja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Menurut saya sih Pak, yang pertama mungkin yang membuat anak-anak itu tidak antusias dalam belajar, ya mungkin pembelajaran itu terlalu monoton mungkin menurut saya Pak ya, terlalu monoton, mungkin hanya banyak metode ceramah yang saya lakukan. Kemudian akhirnya anak-anak tidak punya kesempatan untuk bertanya atau berbagi dengan apa yang mereka rasakan hari ini gitu. Jadi itu sih yang saya kira akhirnya pembelajaran itu membosankan gitu Pak. Begitu Pak. Begitu Pak ya. Iya. Kira-kira menurut Pak Nadi ini apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya sih Pak, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik gitu ya. Tidak monoton, tidak membosankan, dan tentunya menyenangkan gitu. Saya pendapatnya dengan Pak Nadi. Lalu menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid Bapak itu asik dan tidak membosankan dalam pembelajaran? Menurut saya sih pembelajaran itu mesti harus berpusat kepada murid Pak ya. Jadi akhirnya mereka itu bisa aktif, mereka bisa berkreasi sesuai dengan keinginan mereka, dan juga sebagai seorang guru juga harus mampu untuk menghadirkan ice breaking gitu ya, ice breaking yang beragam, kemudian metode pembelajaran yang beragam juga, menghadirkan game-game edukasi gitu kan, supaya pembelajaran lebih menarik gitu. Baik Pak. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak tadi, apa penyebab hingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Menurut saya sih Pak, mungkin karena tugasnya terlalu banyak ya, dan banyak berisi pertanyaan yang menulis gitu, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam, dan juga mungkin kurang menantang dan mengasihkan buat mereka gitu Pak. Baik. Kalau boleh tahu nih Pak Nadi, Bapak menggunakan sumber belajar apa Pak? Selama ini saya banyak menggunakan sumber belajarnya itu dari buku teks yang dipinjam di perpustakaan gitu Pak. Jadi cuman itu aja sih Pak yang dipakai anak-anak untuk belajar gitu. Cuman buku teks. Kira-kira ada sumber belajar yang lain selain buku teks? Kalau berbicara tentang sumber belajar, banyak sih Pak. Internet, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok gitu kan, yang sesuai dengan zaman sekarang ini kan, zaman TikTokers gitu kan. Jadi itu bisa dijadikan sumber belajar Pak yang asik gitu anak-anak. Betul sekali Pak. Saya yakin sekali Pak, kalau Bapak bisa menggunakan sumber belajar itu, pasti murid-murid Bapak akan antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang Pak Nadi, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya tentu saya akan menggunakan media pembelajaran berbasis IT Pak ya, seperti yang digandrungi oleh anak-anak sekarang ini. Cuman saya ini kan belum punya keahlian yang begitu mumpuni di bidang IT ini Pak. Jadi saya mencoba akan datang kepada Pak Yusnizan, rekan sejawat saya. Saya akan datang kepada beliau. Saya akan meminta kepada beliau untuk mendampingi saya gitu, bagaimana menggunakan media sosial atau pembelajaran berbasis IT ini agar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk anak-anak gitu. Kemudian yang kedua tentunya saya akan merampingkan tugas-tugas yang akan saya berikan kepada anak-anak saya. Kemudian ketika mereka melakukan tugasnya ya sesuai dengan keinginan mereka gitu lah Pak. Artinya tidak mesti harus dengan mencatat, mungkin dengan berbasis digital, pantun, drama, dan segala macamnya. Yang jelas istilahnya mereka itu tujuan pembelajaran mereka itu tercapai gitu Pak. Bagus sekali Pak rencana Pak Nadi, mudah-mudahan berhasil Pak ya. Iya. Amin, amin insyaallah. Selanjutnya Pak, apa komitmen Pak Nadi terhadap rencana Bapak ini?
Saya berkomitmen saya akan merancang pembelajaran itu mulai dari RPP tentunya Pak ya. Pembelajaran itu berpihak kepada murid. Kemudian saya akan menghadirkan pembelajaran, metode-metode dan mode pembelajaran yang membuat anak itu aktif. Kemudian menghadirkan gitu kan sumber-sumber belajar yang menantang, yang membuat anak terpancing seperti tadi ice breaking, kemudian game education dan segala macamnya. Saya pikir gitu sih Pak. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung Pak dengan rencana Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Amin, amin insyaallah. Dan sesuai harapan Bapak. Kira-kira setelah pertemuan kita ini Pak, apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah Pak, hati saya sangat plong gitu kan. Tenang, senang, bahagia. Yang tadinya mumet, gitu, buntu, tapi setelah berdiskusi dengan Pak Fadli, akhirnya saya menemukan jawabannya. Alhamdulillah. Oh ya Pak Nahdi, saya rasa waktunya sudah selesai nih Pak. Baik Pak. 15 menit dan saya harus mengerjakan tugas-tugasnya. Sukses ya Pak ya. Terima kasih Pak Fadli atas diskusi kita hari ini. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Maskur, saya tadi sudah mengamati Bapak melakukan coaching ya tadi ya, luar biasa. Nah, saya akan menanyakan Pak beberapa hal setelah Bapak melakukan coaching tadi. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching ya, terkait indikator atau tercapaian yang diinginkan? Baik Pak, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching. Saya sudah melakukan alur percakapan kita, kemudian menanyakan tujuan. Saya sudah mengidentifikasi rancangan aksi dan juga tanggung jawab serta komitmen beliau untuk melaksanakan apa yang sudah diprogramkan, sehingga dengan alur cerita itu coachnya mampu menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, memang saya lihat tadi ketika mengamati hal-hal demikian yang Bapak sampaikan itu sudah terlihat ya. Baik Pak, menurut saya sebagai observer tadi ya, coaching sudah berjalan dengan baik tentunya. Proses alurnya saya lihat tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bapak juga sudah mampu ya mengidentifikasi keadaan coaching, kemudian Bapak menggali potensi coaching ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coaching bisa menceritakan permasalahan dengan terbuka seperti itu, dan terlihat membantu sekali Pak ya, membantu sekali coaching untuk menemukan solusinya. Dan pada coaching tadi saya juga sudah melihat sesuai dengan prinsip coaching yang diharapkan, luar biasa. Nah, selanjutnya menurut Pak Maskur ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan, yang lebih akan saya pelajari Pak tentang proses coaching itu menggunakan alur kita, sehingga saya lebih mahir lagi ke depannya dalam melakukan coaching kepada coaching. Oke, baik Pak. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan untuk meningkatkan lagi performa dalam coaching kali ini Pak? Saya rasa Pak, saya akan melakukan coaching di setiap permasalahan yang harus dibicarakan dan mencari solusi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Gitu, Pak. Ya, memang coaching ini salah satu cara yang untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi hari-hari Pak ya di sekolah seperti itu. Nah, baik Pak, apa yang didapatkan dalam proses ini menurut Bapak? Banyak Pak yang saya dapatkan dalam proses coaching ini, terutama terkait dengan prinsip kompetensi coaching. Ini mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali lebih dalam, dapat mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya. Luar biasa sekali Pak. Saya lihat tadi sudah terlihat memang pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak ajukan, kemudian terlihat juga respon coaching tadi yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Bahkan saya lihat coaching begitu terlihat santai, ya kan, terbuka dan sebagainya. Ya, semoga kita dapat bertemu lagi Pak di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Sukses selalu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.